Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita duduk sama rata, berdiri sama tinggi, sesama hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir, jamaah Masjid Raudhatul Jannah dan juga pemirsa MNC Muslim TV yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para hadirin wal mustami'in, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat afiah, yang sedang berjuang cari nafkah, yang kerja, yang dagang, yang usaha, mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang tidak ada siksa setelahnya. Dan mudah-mudahan Allah kabul segala hajat dan doa-doa kita, serta Allah ampunkan segala kesalahan dan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hari kita hampir memasuki akhir daripada bulan Dzulqa'dah. Seminggu lebih ke depan akan kita masuki bulan Dzulhijjah, yang dimana dalamnya ada hari raya umat muslimin, yaitu Idul Adha. Alhamdulillah, kita lihat saudara-saudara kita sebagian sudah berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan yang haji tahun ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hajinya makbul, mabrur, diterima oleh Allah. Allah selamatkan pergi dan pulangnya. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad juga Allah takdirkan langkah kaki kita bisa sampai ke Baitullahil Haram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dan berkunjung ke Madinah, kota baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang enggak haji tahun ini, mudah-mudahan Allah kasih keluasan rezeki bisa melaksanakan sunnah kurban. Iya. Termasuk golongan yang tidak disukai oleh Allah atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, golongan yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya adalah orang yang pelit. Allah Subhanahu wa ta'ala gak suka sama orang yang pelit. Nabi kita Muhammad SAW gak demen juga sama orang yang pelit. Sampai Nabi bilang di dalam hadisnya, man kana lahu sa'atan falam yadah fala yakrabanna musallana. Kata Nabi dalam hadisnya, siapa orang yang punya keluasan, artinya punya rezeki, kemudian ketika hari raya Idul Adha dia tidak mau melaksanakan sunnah kurban, maka jangan dekat-dekat dengan musola kami. Jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Nabi bilang, siapa orang yang punya keluasan rezeki, kemudian dia tidak mau berkorban, kata Nabi, jangan dekat-dekat sama kami. Jangan dekat-dekat sama tempat sholat kami. Nabi nggak demen sama orang yang pelit. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang pelit, tapi orang-orang yang dermawan, yang baik hati. Amin. Ya rabbal alamin. Diniatin yang kenceng, sambil diusahain. Jangan cuma sekedar niat, karena sesungguhnya niat tanpa perbuatan belum disebut niat. Sebab pengertian niat dalam bahasa Arab qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, keinginan yang dibarengi dengan perbuatan, itu namanya niat. Kalau keinginan yang tidak dibarengi dengan perbuatan, qasdu syai' lam taqtarin bi fi'lihi, itu namanya baru gorn, baru keinginan biasa. Kepengen. Belum bisa dibilang niat. Kalau betul-betul kita niat, contoh ada orang pengen haji. Pengen banget, niat mau haji. Ya tentu niat haji nanti setelah dia berangkat dengan dia berihram. Akan tetapi betul-betul dia ingin
untuk melaksanakan haji, maka barengi keinginan tersebut dengan perbuatan, dengan ditabung, disiapin tabungan khusus. Pokoknya ini tabungan nggak saya ganggu gugat, saya masukin, saya tabung dari penghasilan saya, dari gaji saya, khusus buat haji, khusus buat umroh, nggak saya ganggu gugat, apapun keadaannya. Maka di saat Allah lihat keinginanmu dan Allah lihat kesungguhanmu, juga Allah lihat usahamu, juga doamu, maka Allah yang akan membantumu. Mungkin penghasilan kita nggak seberapa, tapi ingat kita punya Allah. Kata Nabi, fa innal amrullah bainal kaf wan nun. Karena sesungguhnya ketentuan Allah itu cuman antara huruf kaf dan nun. Bagaimana? Apabila Allah sudah katakan kun fayakun. Allah udah bilang jadi. Allah bilang berangkat. Allah bilang nikah. Pun Allah bilang mati. Maka jangan kecil hati, kita punya Allah. Sebesar apapun masalahmu, sepusing apapun pikiranmu, segelisah apapun hati dan jiwamu, jangan khawatir. Kamu punya Allah. Masalahmu, urusanmu, problem hidupmu, keluh kesahmu, kesedihanmu, semua kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Di saat semua orang jauh darimu, ingatlah Allah selalu dekat denganmu, selalu mau dengar apa yang ada di dalam hatimu, dan Allah yang akan mempermudah segala urusanmu. Maka berusahalah untuk menjadi hamba-hambanya yang dekat dengannya, dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Lagi rame, lagi sendiri, tempat umum, di tempat sepi, apapun jabatan kita, apapun profesi kita, tidak menggugurkan kewajiban kita untuk menjadi hamba-hambanya Allah yang bertakwa, dengan kita menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah. Dan salah satu bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saat nanti datang lebaran Idul Adha, disunahkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mampu untuk berkurban. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Tunaikan salat dan juga berkurban. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak, kita bisa korban di tahun. Paling enggak kita kurban 1 ekor kambing ataupun domba atau sejenisnya, ataupun punya rezeki lebih, diniatin juga buat keluarga, bisa nyembelih sapi di tahun. Jangan tahun ketemu tahun korban perasaan terus bawaannya. Di tahun mudah-mudahan gak korban perasaan lagi, tapi bisa korban kambing, korban sapi, ataupun sejenisnya. Jamaah Masjid Raudhatul Jannah dan juga pemirsa MNC Muslim TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak, saking besarnya pahala sunnah korban sampai Nabi sebutkan di dalam hadisnya yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adami min amali yauman nahar ahabba ilallahi min ihraqid dam innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi guruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anad-dama la yaqa'u minallahi bimakan qabla an yaga'a minal ard fatibu bihan nafsan. Kata Nabi, tidak ada suatu amalan dikerjakan anak cucu Nabi Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan kurban.
Karena hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Bayangin. Syuf, kata Nabi, la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha. Kata Nabi, la yaqa'u minallah bimakan qabla wa anna dama la yaqa'u minallahi bimakan qabla an yaqa'a minal ard. Sebelum itu tetes darah hewan kurban menyentuh tanah, Allah Subhanahu wa taala sudah lebih dahulu menerima pahalanya. Masya Allah. Saat disembelih, ya, itu kambingnya, sebelum darahnya netes ke tanah, sudah diterima oleh Allah kebaikannya. Dan juga tuh hewan korban yang jadi kendaraannya insya Allah ketika dia berjembat di Shiratul Mustaqim. Dan juga yang menjadi saksinya di saat nanti kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, didatang menjadi saksi kebaikan bahwasanya sewaktu di dunia kita pernah melaksanakan sunnah kurban. Kita di saat kita pusing, ada orang yang datang ngebelain kita, ngebantuin kita. Senangnya bukan main. Alhamdulillah masih ada orang yang peduli kepada kita. Masih ada orang yang perhatian. Masih ada orang yang baik. Alhamdulillah. Kita cari apa-apa yang membuat diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita rasa kita di akhir zaman, kita seringkali disibukin dengan dunia sehingga kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, golongan kedua yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya orang-orang yang punya hati keras, yang enggak mau dengar nasihat, yang enggak mau ketika ada orang mengajaknya kebaikan, enggak mau dengar apa kata orang. Merasa dirinya lebih baik dan orang lain lebih rendah darinya. Naudzubillah. Ini termasuk orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad juga enggak demen orang-orang yang demennya berdebat, demennya bertengkar. Itu orang-orang yang keras hati, ntar bercabang lagi tuh. Di antaranya orang-orang yang suka bertengkar, yang suka berdebat. Sampai Nabi bilang di dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, abghadur rijali ilallahi al-aladul khasim. Orang yang jauh atau yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka berdebat. Abghadur rijal. Abghadu ay ab'ad, jauh. Kalau di jauh serem banget. Abghadur rijal. Konteks hadisnya Nabi sebut dengan kosakata ar-rijal. Rijal jamaknya rojul. Rojul mufrad jamaknya rijal. Artinya rojul satu orang laki-laki. Rojulani atau rojulaini dua orang laki-laki. Rijal jamak artinya banyak laki-laki, lebih dari 3. Walaupun Nabi bilang ar-rijal, tapi masuk ke dalamnya juga perempuan. Seperti Nabi bilang dalam hadisnya, thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib untuk seluruh orang Islam. Walaupun Nabi bilang muslim, tapi masuk ke dalamnya muslim dan juga muslimah. Walaupun ada riwayat lain yang menyebut juga muslim wa muslimah. Tapi satu hadis Nabi bilang muslim. Bukan berarti buat laki-laki doang yang muslim, akan tapi juga muslim muslimah. Begitu juga hadis ini. Abghadur rijal. Enggak kita artikan laki-laki yang jauh dari Allah, akan tetapi orang yang jauh dari Allah, baik laki maupun perempuan. Dan juga para muhaddisin berpendapat Nabi bilang ar-rijal di hadis ini karena kebanyakan yang suka berdebat ataupun itu yang namanya debat kebiasaannya orang laki-laki. Makanya Nabi bilang abghadur rijali ilallahi al-aladul khasim. Al-aladu ay al-haris bil khusum bil batil. Orang yang rakus, yang emang kerjaannya demen nyari ribut. Ada sebagian orang demennya ribut. Sampai dibilang sama temennya, kamu kalau ada apa-apa bilang sama saya. Akhirnya besok
Dibilang, tuh si fulan begini, oh tenang, ini makanan saya. Emang kerjaannya demen nyari ribut, demennya berantem, demennya bertengkar, sukanya berdebat. Hati-hati. Abghadur rijali ilallahi al-aladul khasim. Orang yang jauh dari Allah adalah orang yang suka berdebat. Berdebat yang bagaimana? Berdebat dalam kebatilan. Berdebat yang mendatangkan permusuhan. Berdebat yang membuat perpecahan. Para ulama ada yang namanya perdebatan seperti Batul Masail. Tapi beda dengan perdebatan-perdebatan yang ada. Mereka para salaf soleh dalam satu perdebatan ataupun kajian ilmiah ingin mengkerucutkan satu masalah agar keluar satu hukum. Akan tetapi mereka semua seperti Imam Syafi'i itu di saat seperti ada Batul Masail, perdebatan, berharap pendapat lawan bicaranya lebih afsah daripada dirinya. Nggak kayak kita kadang-kadang ketika berdebat ataupun diskusi, keinginan kita, pendapat kita lebih baik dari yang lain. Pokoknya bagaimana caranya, yang lain salah, saya benar. Walaupun emang kayak begitu modelnya. Emang pendapat kita yang benar. Tapi di saat keadaan udah keruh, udah nggak ada ujungnya, masing-masing keras dengan pendapatnya, tinggalin, nggak usah dilanjutin. Khawatir yang kayak begini bikin rusak kita punya hati. PR kita masih banyak. Maaf, kemarin saya lihat tuh podcast satu artis di YouTube itu survei membuktikan di Indonesia nih khususnya muslimin yang sholat cuma 30%. Bayangin orang Islam yang sholat cuma 30%. Artinya PR kita masih banyak, kerjaan kita masih numpuk. Bagaimana caranya kita ngajak orang biar sholat, ngajak orang biar bakti dengan kedua orang tuanya, ngajak orang biar mau hadir ke kajian, majelis ta'lim, mau dia ke masjid, biar mau dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Masih banyak yang bisa kita fokuskan daripada urusan-urusan yang nggak ada ujungnya.